pagi, subuh di Jakarta, dan tabea. Saya ditugaskan untuk mensosialisasikan K3, kerukunan keluarga Kawanua di Amerika Serikat dalam rangka deklarasi Dewan Perwakilan Wilayah Luar Negeri USA. Nama saya Gina Kusoy. Saya adalah pengurus DPP K3 periode 2022-2024 sebagai Kepala Bidang Hubungan Antara Kelembagaan dan Pemerintahan. Izinkan saya untuk sedikit menjelaskan latar belakang K3 untuk Amerika Serikat. K3, kerukunan keluarga Kawanua adalah wadah bagi masyarakat Kawanua di perantauan untuk berhimpun, berpendapat, berkarya, dan berintegrasi. Misi dari K3 adalah memantapkan persaudaraan dan kerukunan masyarakat Kawanua yang ada di perantauan melalui berbagai kegiatan sosial, budaya, keagamaan, olahraga, dan sebagainya. Berdasarkan suatu konvensi tokoh-tokoh yang terdiri dari berbagai latar belakang pekerjaan, organisasi Kawanua, pemuda sepakat menetapkan bahwa tanggal 21 Mei 1973 adalah hari berdirinya kerukunan keluarga Kawanua dan menyatukan semua elemen masyarakat Kawanua. Yang pada tahun ini di 2023 kami telah merayakan ulang tahun ke-50. Roong, kumpulan kampung, Taranak, kumpulan rukun-rukun keluarga, dan fungsional, kumpulan ormas dalam satu wadah, yaitu yang dinamai kerukunan keluarga Kawanua, yang berbasis pada pelestarian adat dan budaya Minahasa dan melandaskan falsafah hidup orang Minahasa, yaitu Sitou Tumo Tumoto, dan slogan orang Minahasa, Maesa-esaan, Matombol-tombolan, Malinga-lingaan, dan Masawang-sawangan. Dalam perjalanan organisasi K3 mengalami pasang surut dan dinamika. Pada tahun 2012 terjadi perbedaan pemahaman, gagal mendapatkan kata sepakat, maka muncullah dualisme kepengurusan K3 yang keduanya berlindung pada legalitas yang sah menurut undang-undang yang berlaku. Perjuangan menuju persatuan terus diupayakan dengan segala daya upaya hingga dengan pertolongan Tuhan pada Tau Kawanua, keinginan luhur semua Tau Kawanua untuk bersatu terlaksana pada tanggal 26 Agustus 2022 di Hotel Arya Duta Jakarta, dan konvensi tersebut menghasilkan penyatuan 2 DPP K3 hasil kesepakatan. Artinya hanya ada satu organisasi DPP Kerukunan Keluarga Kawanua yang dipimpin oleh Ketua Umum Angelika Tengker dan Ketua Dewan Pembina Roni F. Sompi. KKK hasil penyatuan dan kesatuan ini telah melantik kepengurusan periode 2022-2024 dan telah melaksanakan rakernas dan pengukuhan secara adat di Taman Mini Indonesia Indah, Jakarta. Gejolak belum selesai. Ada beberapa kawan kita yang menggugat kembali keabsahan DPP yang sudah disatukan ini hingga ke meja hijau. Tapi dengan semangat K3 yang kuat, hebat, dan luar biasa, tim bidang hukum K3 yang berhasil mengandaskan gugatan dan menang mutlak di Pengadilan Tata Usaha Negeri di Jakarta Selatan dengan keputusan nomor 139G 2023 PT-UN Jakarta tanggal 24 Agustus 2023. Jadi secara hukum K3 hanya ada satu. Sudah teruji secara hukum. Berdasarkan landasan dan persatuan dan kesatuan ini, saya akan bacakan musyawarah tua-tua Kawanua yang terdeklarasi di Hotel Arya Duta pada tahun 2022. Ini harus dibacakan karena ini sejarah. Kerukunan Keluarga Kawanua, musyawarah tua-tua Kawanua, atas rahmat Tuhan Yang Maha Kuasa, Iyayat Usanti, pada hari ini Jumat tanggal 26 bulan Agustus tahun 2022
di Hotel Arya Duta, Kota Jakarta telah dilaksanakan musyawarah tua-tua Kawanua yang dihadiri oleh Roni F. Sompi sebagai Ketua Umum DPP KKK dan Angelika Teger sebagai Ketua Umum DPP KKK telah menyepakati hanya ada satu organisasi kerukunan keluarga Kawanua dengan ketentuan: 1. Ketua Umum Angelika Teger, Ketua Dewan Pembina Roni Sompi, Ketua Umum dan Ketua Dewan Pembina sekaligus formatur penyatuan pengurus DPP KKK. Pengumuman DPP KKK penyatuan akan dikukuhkan dalam musyawarah budaya yang akan dilaksanakan dalam waktu paling lama 2 minggu dari penandatanganan kesepakatan ini. Sudah terlaksana September tahun 2022. DPP KKK Persatuan harus segera melakukan sosialisasi. Ini yang saya lakukan. Saya harus melakukan sosialisasi untuk DPP penyatuan ini dari daerah pembentukan organisasi masing-masing. Sejak ditandatangani kesepakatan persatuan kerukunan keluarga Kawanua ini, maka hanya ada satu organisasi kerukunan keluarga Kawanua. Demikian kesepakatan ini dibuat dan dilaksanakan sebagaimana mestinya. Pakatuan Pakalawiran kami yang bersepakat: Theo Sambuaga, Beni Mamoto, tertanda ya, Roni Sompi, Angelika Teger, Mona Sigar, Ramo Sumolang, Freddy Rorin Pade, Haji Ali, Hardi Kai Demak, Lexi Tumelak, Ivan Pelealu, Philip Panto, Yori Koloai, Michael Lakat, Audi Wisam, Nova Rumondor, dan Lisa Malonda. Demikian naskah musyawarah tua-tua, dan akhirnya saya akan menutup sosialisasi singkat ini dengan saya mengucapkan selamat kepada panitia penyelenggaraan penetapan deklarasi warga Kawanua DPW LN USA. Kami atas nama DPP K3 mengucapkan syukur dan terima kasih atas segala daya upaya dan perjuangan sehingga deklarasi ini dapat terlaksana dengan baik menuju pelantikan DPW LN USA pada Desember nanti yang akan dilantik langsung oleh Ibu Ketua Umum dan jajaran pimpinan Kerukunan Keluarga Kawanua dari Jakarta. Terima kasih atas waktu dan perhatian. Salala Desa Toroan, salam K3 dan jayalah Kawanua. Terima kasih. Berita acara rapat koordinasi susunan pengurus DPW LN USA Kerukunan Keluarga Kawanua. Pada hari ini, Sabtu tanggal 19 Agustus 2023, mulai pukul 4 sampai 10 malam, waktu California, Amerika Serikat, bertempat di rumah Ibu Grace Manampiring di 1354 West Avenue, Fullerton, telah diadakan rapat koordinasi dalam rangka finalisasi dan pemantapan susunan kepengurusan DPW Luar Negeri USA, sekaligus persiapan deklarasi dan pelantikan. Rapat dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang memegang mandat dari DPP K3 Pusat. Berdasarkan musyawarah dan mufakat, peserta dan pengurus rapat telah terbentuk susunan pengurus DPW LN USA dengan peserta yang hadir sebagai berikut. Pertama, Bapak Welly Ray. Kedua, Ibu Heaven Pinontoan Lumentut. Ketiga, Bapak Joni Mamesa. Keempat, Ibu Ana Mamesa. Kelima, Ibu Nelly Mailangkai. Keenam, Bapak Fred Pelengkahu. Kedelapan, Ibu Grace Manampiring. 9, Ibu Grace Sofyan. Kesepuluh, Bapak Servius Konamon. 11, Ibu Selvi Tenda. 12, Ibu Ani Rombang. Ke-13 Bapak Mario Bororing, 14 Bapak Eki Lumentut, 15 Bapak Kiki Mambu, dan 16 Ibu Lindi Tangkilisan. Rapat dipimpin oleh ketua dan sekretaris yang memegang surat keputusan atau mandat dari DPP K3. Disaksikan oleh salah satu pengurus DPP K3 yaitu Kepala Bidang Hubungan Antar Kelembagaan. Nama yang dimaksud adalah Bapak Welly Ray, Ketua DPW USA,
Ibu Heaven Pinontoan Lumentut, Sekretaris, dan Ibu Gina Kusoy, Kepala Bidang Hubungan HKP DPP. Demikian berita acara ini dibuat dan selanjutnya dipergunakan sebagaimana mestinya. Sudah bertanda Ketua Bapak Welly Ray, Sekretaris Umum Ibu Heaven Pinontoan Lumentut, turut disaksikan oleh Ketua Bidang Hubungan Kelembagaan dan Pemerintahan DPP K3 Pusat. Selanjutnya, Deklarasi Kawanua Amerika Serikat. Kami tahu Kawanua yang berada di Amerika Serikat yang terdiri dari beberapa perwakilan Roong, perwakilan Taranak, serta fungsional Kawanua, menyatakan dengan ini membentuk organisasi berbasis kebudayaan di seluruh wilayah Amerika Serikat. Bentuk organisasi adalah Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat atau disingkat DPWLN K3 USA. Kawanua Amerika Serikat siap mengabdi berdasarkan nilai-nilai luhur para pendiri organisasi K3 tahun 1973 dan akan melaksanakan tugas dan fungsi berdasarkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pengurus Pusat K3 yang berkedudukan di Jakarta, Indonesia. Demikian deklarasi ini kami buat. Semoga Tuhan menolong kita tu Kawanua. Pakatuan wo pakalawiran, esa lalan esa toroan. Los Angeles 10 September 2023. Sudah bertanda Bapak Welly Ray Ketua, Sekretaris Ibu Heaven Pinontoan dan Bendahara Ibu Carla Tarore. Terima kasih. Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua bernomor 020 SK DPP 7 2023 tentang Ketua, Sekretaris, dan Bendahara Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Negara Amerika Serikat serta surat mandat pembentukan DPW K3 Amerika Serikat dan DPD Luar Negeri K3 negara-negara bagian di Amerika Serikat untuk periode tahun 2023-2028. Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua menimbang, mengingat, memperbaikan, menetapkan. Pertama, mengangkat Ketua Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat untuk periode 2023-2028 atas nama Welly Ray. Mengangkat Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat untuk periode 2023 atas nama Heaven Lumentut Pinontoan. Mengangkat Bendahara Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat untuk periode 2023 atas nama Lili Tanggi Besar. Memberikan mandat kepada Welly Ray, Heaven Lumentut dan Pinontoan dan Lili Tanggi Besar sebagai tim formulatur pembentukan kepengurusan susunan pengurus organisasi dan menetapkan personil Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat dan pembentukan Dewan Pengurus Daerah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua di negara-negara bagian yang ada. Periode kepengurusan disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat. Dewan Pengurus Kerukunan Keluarga Kawanua formatur dan penerimaan mandat segera mensosialisasikan bahwa kepengurusan tingkat DPWN dan DPWN yang bentuk mempunyai tugas dan tanggung jawab melestarikan budaya Minahasa dan begitu Kawanua berdasarkan filsafat Sito Timoto berperuan pada anggaran dasar, anggaran
rumah tangga atas peraturan-peraturan organisasi DPP Kerukunan Keluarga Kawanua. Formatur dan penerima mandat segera membentuk kepengurusan tingkat DPP luar negeri dengan keterwakilan dari beberapa negara bagian dan DPD LN negara segera mungkin, cepat dan dengan penuh tanggung jawab sampai dengan tanggal 1 November tahun 2023. Demikian surat keputusan ini dibuat dan apabila ada kekeliruan maka dengan lakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Keputusan ini berlaku untuk sejak tanggal ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023. Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, Ketua Umum Angelika Tengker, Sekretaris Jenderal TCD Kolopita. Lampiran surat keputusan Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua nomor 02/10 SK DPP 723 tentang Ketua Sekretaris dan Bendahara Kepengurusan Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Negara Bagian Amerika Serikat, surat keputusan mandat membentukan DPL ketiga Amerika serta Serikat dan DPL ketiga negara-negara bagian di Amerika Serikat untuk periode tahun 2023. Dewan Pengurus Wilayah Luar Negeri Kerukunan Keluarga Kawanua Amerika Serikat berikut nama-nama Ketua Sekretaris Bendahara DPL NK3 negara Amerika Serikat dan mandat pembentukan susunan pengurus DPL K3 negara bagian Amerika Serikat dan DPD K3 negara bagian Amerika Serikat. Ketua BLD Sekretaris Penentuan Bendahara Lintang Kican. Beliau tidak hadir hari ini. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 31 Juli 2023, Dewan Pengurus Pusat Kerukunan Keluarga Kawanua, Ketua Angelika B. Tengker dan Sekretaris Jenderal TSD Kolopita. Terima kasih. Silakan sambutan. Los Angeles, 10 September 2023. Puji Tuhan, saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa oleh karena anugerahnya Deklarasi Kerukunan Kawanua Asia dapat terlaksana hari ini. Dalam kesempatan ini juga saya mengucapkan perwakilan KJRI mungkin berhalangan. Terima kasih juga buat Ibu Gina Kusei, perwakilan dari K3 Jakarta. Terima kasih Bu. Terima kasih juga buat para tamu dari Indonesia, Ibu Popi Suwanita, Ketua Wanita Kawan Indonesia, dan kawan-kawan. Para Dewan Pembina Penasihat Sepakat dan semua pengurus yang hadir hari ini, dan juga pengurus DPP Jakarta yang dapat mengurus K3 WC yang hadir lewat Zoom. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat dukungan dan partisipasi sehingga pembentukan pengurus K3 USA dapat berjalan dengan baik. Kami mengucapkan banyak terima kasih buat saya sering menyampaikan kepada teman-teman yang bergabung dalam pengurusan K3 USA bahwa mengurus manusia itu tidak gampang. Jadi kalau kita semua bisa sepakat berjalan bersama untuk Kawanua bersatu, ini semua karena kasih kemurahan Tuhan. Berdasarkan SK dan surat mandat dari DPP Kerukunan Keluarga Kawanua Jakarta yang ditandatangani oleh Ketua K3 Indonesia Ibu Angelika Tengker dan Sekjen Ibu Tesi, maka terbentuklah kepengurusan K3 USA yang telah kami susun atas dasar musyawarah dan mufakat dari berbagai tokoh-tokoh masyarakat Kawanua yang berada di Amerika Serikat. Kiranya juga lewat wilayah pada K3 ini, orang semua dapat menjalani hubungan yang harmonis, saling baku bantu, baku sayang, dan maju untuk kesejahteraan orang bersama. Ingatlah selalu semboyan orang-orang Kawanua, Cito, Timoto, yang artinya kita hidup untuk menghidup orang lain. Dan semboyan ketiga, Esa Lalang, Esa Toroan, yang artinya satu jalan dan satu tujuan. Salam ketiga.
Salam ketiga. Sitau tumau. Esa lalan esa toroa. Salam ketiga, mana tangannya dulu? Oke, baiklah. Nama saya Eki Lumentut, saya adalah Wakil Ketua Harian dari Bapak Weli. Dan kepengurusan yang sudah terbentuk ini adalah hasil daripada musyawarah dan mufakat. Jadi kepengurusan ini juga akan masih ditambahkan. Jadi tetapi untuk kepengurusan yang sudah ada tidak akan dikeluarkan. Dan kita harus tetap solid. Baiklah. Saya akan membacakan dari atas dulu, dan apabila saya bacakan namanya, tolong Bapak dan Ibu untuk maju ke depan agar supaya bisa dilihat, menjadi saksi buat semua manusia dan saksi dari Tuhan. Amin. Jangan malu-malu, langsung maju ke depan. Dewan Pembina Ibu Nelly Mailangkai. Silakan Mama, maju ke depan. Kebantar baru dancing. Berikut Ibu Eugene Sumual. Tante Rina? Oh, enggak ada ya. Oke, kita skip. Ibu Yurika Sanger. Mama. Kemudian Bapak Tein Turangan. Sudah izin kemarin. Oh, sudah izin. Katanya Bapak Tein ini tinggal di Sacramento. Beliau tidak bisa datang. Kemudian pembina yaitu Bapak Joni Mamesa. Silakan maju Pak Joni. Masih yang pensiun ini. Kemudian kami akan panggilkan yaitu Dewan Penasehat Bapak Denny Sontak. Nah, ini Bapak Denny Sontak. Kemudian saya akan panggilkan Bapak Freddy Maramis. Maju, Pak. Kemudian saya akan panggil Ibu Ana Mamesa. Nggak apa-apa, boleh maju dikit sedikit karena soalnya pengurusnya banyak bisa sampai ke belakang. Kemudian saya panggil Bapak Jeffrey Malonda. Oh, ada di New York. Okay. Maaf, delay pesawatnya. Kemudian Bapak Richard Tarore. Oh, pesawat delay juga. Ada di rumah kata. Kemudian saya akan panggilkan Dewan Pakar. Dewan Pakar yaitu Bapak Pendeta Lester Mamanua, Om Ham. Enggak bisa datang. Terima kasih. Kami panggil Bapak Pendeta Servius Ponamon. Berikut Bapak Yoce Lengkong. Tidak datang. Kemudian Bapak Jimmy Salaki. Ada di Indonesia. Oh, masih di Indonesia. Kemudian kami panggil Bapak Ferry Sepang. Ini tonas-tonas dia tur-tur, ada apa ya ini? Oke, kami akan panggil struktur organisasi Bapak Ketua Umum yaitu untuk USA. Mari kita sambut tepuk tangan Bapak Weli Ray. Iya, oke, no problem. Kita kasih tahu. Wakil Ketua Umum saya sendiri, Eki Lumentut. Wakil Ketua West Coast, Bapak Daniel Manampiring.
Wakil Ketua East Coast Bapak Fred Pelengkahu. Beliau ini baru datang dari Indonesia 2 jam yang lalu, baru sampai. Tapi puji Tuhan, seragam ini karena beliau dan ini spanduk karena beliau sampai. Jadi mohon maaf tadi kita ada sedikit rubah-rubah tadi dia punya dekorasi karena beliau baru sampai 2 jam yang lalu. Kemudian Sekretaris Umum kami panggil Ibu Heaven Pinantoan Lumentut. Kemudian Ibu Sekretaris 1 yaitu Ibu Grace Manampiring. Kemudian Wakil Sekretaris 2 Ibu Mariska Warbung. Ya. Kemudian kami panggil Bendahara Umum yaitu Ibu Carla Tarore. Ibu Carla Tarore. Kemudian kami panggil Wakil Bendahara 1 yaitu Ibu Yola Mawikere. Yola Mawikere. Ini Ibu Yola ini. Bendahara 2 kami panggil Ibu Pendeta Grace Sofian. Tepuk tangan sendiri. Iya, tepuk tangan buat Ibu Sofian. Kemudian kami panggil Bapak dan Ibu Ketua-Ketua Bidang, yaitu Bidang Organisasi dan Keanggotaan Bapak Abraham Malingkas dan Bapak Ronald Sumolang. Pak Abraham? Pak Ronald? Oh, on the way, tak nampak ini. Oke. Kita lanjut. Bidang Hak dan Hukum Bapak Joni Lengkong. Oh, ini ada di shuttle ini. Sama Ibu Sarce Bolang. Masih di Indonesia katanya. Sama Bapak. Kemudian Ketua Bidang Kerohanian kami panggil Bapak Pendeta Brian Sumendap. Silakan Pak Pendeta. Kemudian Bapak Pendeta Luther Bolum. Oh, lagi di Arizona. Bapak Pendeta Raymond Suot. Kemudian bidang ideologi Kawanua Bapak Mario Borari. Orang suruh pakai biru dia pakai hitam. Biru tua kata dia bilang. Oke. Kemudian kami panggil Ibu Ishe Pemantau. Ishe. Udah satu bidang nih bagian ini. Kemudian bidang seni dan budaya ini sangat penting di Kawanua, yaitu Bapak Reki Mamesa. Nah, ini dia. Tadi mau berenang kan jangan dulu, jangan lumba-lumba. Kemudian Bapak Benny Piring. Pak Benny. Ben. Tanda-tanda sama Mbak Duci. Bidang investasi dan pengembangan usaha Ibu Helen Ray Heller. Aris Portland. Bapak Jimmy Tanker. Oke, bidang ekonomi dan koperasi ini Bapak Hubert Kumontoy.
Ibu Ani Rombang. Ani. Sudah. Kenapa dulu piring sebentar? Kemudian bidang hubungan luar negeri itu Bapak Jack Usoy. Om Jack. Amin lu ini. Bapak Richard Singal. Oh, lagi di Kanada. Bapak Richard Raranta. Lagi tidak ada. Belum. Bapak Henry Makalau. Iden. Bidang perempuan dan anak. Yaitu Ibu Norce Maramis. Ibu Norce silakan. Kalau banyak di sana. Kemudian Ibu Debbie Angelin. Tidak ada. Bidang kesehatan Bapak Dr. Hari Montang di Indonesia. Ibu Dora Turangan Hasenberg. Oh, lagi. Bidang sosial Ibu Jessica Miska Abbas. Ah, ini sosialnya tinggi sekali ini. Silakan Ibu Miska. Kemudian Bapak Yoke Kaunang Malonda. Oh, Ibu Yoke. Terus bidang IT dan komunikasi Bapak Kiki Mambu. Bapak Ferdi Rondonuwu. Bidang pendidikan Bapak Edi Sendo. Bapak Beri Forum. Maju ke muka. Yang harga-harga situ, yang bingung. Kemudian bidang sumber daya manusia. Ini Bapak Feki Goni. Ya, beliau dari Sacramento ini. Spesial datang ke sini. Didampingi oleh Ibu Honi Morasa. Honi. Mana Ibu Honi? Tadi nampak. Oh, ada. Nah, ini bidang yang perlu digalakkan kembali, yaitu bidang pemuda dan olahraga Bapak Randy Raranta. Terus Henry Tatelu. Bapak Henry Tatelu, silakan Pak Henry. Wah, ini dia. Baiklah Bapak Ibu, inilah kepengurusan K3 Kerukunan Keluarga Kawanua USA. Mari kita sambut dengan tepuk tangan yang meriah. Dan ini juga kepengurusan yang akan dilantik pada bulan Desember tahun 2023 dan kemungkinan akan ada tambahan juga. K3. Lanjut. Terima kasih. Buat kepengurusannya, salam ketiganya mana? Oke. Baik. Saat ini kita akan, setiap pengurus akan pengurus akan sama-sama menyanyikan lagu bersama. Lagu yang akan kami nyanyikan adalah Opo Wananatas. Ini bukan bahasa Inggris katanya. Opo Wananatas. Ya, ada di liturgi.
Saat ini kita akan mengadakan foto bersama. Setiap pengurus boleh agak lebih, ya agak